Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini Dev dan keluarga kecilnya akan bertolak ke Paris untuk merayakan ulang tahun sang mami, sekaligus memberi kejutan pada keluarganya tentang Vicky dan si kembar. Dan mereka baru memasuki pesawat pribadi Dev. Wow, this is so amazing, Dad. Aku bersyukur kau menjadi dediku, ucap Leon yang takjub melihat isi pesawat sang dedi. Dev hanya tersenyum mendengar celotehan putranya. Vicky tidak terlalu banyak membawa pakaian karena Dev bilang akan membelikan semua pakaian dan kebutuhan yang lain di Paris. Itu semata-mata agar Vicky tidak repot menyiapkan segala keperluannya dan si kembar. Dad, kapan kami bertemu Grandma dan semuanya? Tanya Alex di sela-sela waktu santainya di pesawat. Besok kita akan menemui Grandma, Grandpa, Auntie Sandra, dan Uncle Reno, jawab Dev. Kita akan menemuinya di mana, Dad? Tanya Leon. Grandpa punya mansion di Paris, jadi kita akan berkumpul di sana, jelas Dev. Vicky yang merasa tidak enak badan sejak pagi, sekarang sedang berbaring di ranjang dalam kabin pesawat. Daddy akan menemani mami kalian dulu, kids, ujar Dev. Dad, kami akan bermain game, jawab Alex. Lalu Dev beranjak dari kursinya menuju kabin kamar. Kau tidak apa-apa, sayang. Perlukah kita ke dokter nanti? Tanya Dev khawatir. Tidak perlu, Dev. Aku hanya sedikit pusing saja, jawab Vicky lemah yang masih memejamkan matanya. Tidurlah, nanti kalau sudah sampai akan kubangunkan, ucap Dev sembari mencium kening Vicky. Lalu Dev ikut berbaring di samping Vicky dan memeluknya serta mengelus kepala sang istri tercinta. Dan akhirnya mereka pun sampai di Paris dan langsung menuju mansion keluarga Smith. Kalau kalian capek, istirahatlah di kamar atas, boys. Pilihlah sendiri kalian mau tidur di mana, ucap Dev pada si kembar. Ya, Dad, kami tidak capek. Apakah kami boleh berjalan-jalan sekitar mansion? Tanya Alex antusias. Iya, hati-hati sayang. Mami dan Daddy akan beristirahat dulu di kamar, jawab Dev. No, kalian makan siang dulu, baru boleh bermain, ucap Vicky akhirnya. Mam, kami tidak lapar, elak Leon. Makan sekarang atau kalian tidak boleh keluar, tegas Vicky. Ayo kids, kita makan dulu. Kalau tidak, kalian tidak akan dapat izin dari ibu ketua, ucap Dev yang tersenyum melihat wajah cemberut si kembar. Dev, jangan langsung menuruti semua keinginan mereka. Nanti mereka jadi seenaknya sendiri, tegas Vicky yang masih menahan rasa pusing di kepalanya. Come on, honey, setidaknya mereka sudah meminta izin kan? Bela Dev. Awasi mereka makan, aku akan ke kamar dulu, jawab Vicky. Oh iya, di mana kamarnya, Dev? Tanya Vicky. Ayo aku antar, biar pelayan yang akan menemani si kembar, ucap Dev lembut. Sesampainya di kamar, Vicky langsung berbaring di ranjang. Gantilah bajumu dulu sayang, atau mau ku bantu? Goda Dev. Bantu aku, Dev, aku benar-benar malas mengganti bajuku, jawab Vicky lirih. Dev tentu saja senang mendengar penawarannya disetujui Vicky. Lalu Dev mengambil baju tidur Vicky yang sudah disiapkan oleh kepala rumah tangga mansion. Wajahmu pucat sayang, aku akan memanggil dokter saja setelah ini, kata Dev yang menatap wajah Vicky ketika akan membuka bajunya. Aku hanya butuh istirahat, aku terlalu sibuk minggu kemarin. Belum lagi kau selalu menunggangiku tiap malam, jawab Vicky ngasal. Haha, maafkan aku sayang, aku akan membiarkanmu istirahat kali ini, ucap Dev. Kau semakin berisi saja sayang, sepertinya aku harus menarik ucapanku barusan, goda Dev yang membuka baju sang istri dan melihat pemandangan indah di depannya. Dev, kau menyebalkan, lirih Vicky.
Setelah sedikit berolahraga bersama Dev, Vicky merasa badan dan moodnya menjadi sangat baik. Dia juga heran kenapa akhir-akhir ini dia merasa begitu senang menempel dan bermanja-manja dengan Dev. Mungkin karena aku menahan kerinduanku pada Dev selama 7 tahun, pikir Vicky. Dev dan Vicky sudah menghabiskan waktu bersama hampir 2 bulan sejak pertemuannya kembali dengan Dev. Dan setelah ini, Dev akan memboyong keluarganya kembali ke negara N dan hidup bersama lagi di sana. Jam 4 sore, Dev, Vicky, dan si kembar sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuan dan Nyonya Besar Smith. Dan akhirnya yang ditunggu datang juga. Dev dan yang lainnya sudah menunggu di balik pintu. "Kemana Dev, Pak Lian?" tanya Nyonya Rena pada sang kepala pelayan yang membukakan pintu mobil majikannya. "Tuan Dev ada di dalam, Nyonya, silakan," ucap Pak Lian dengan hormat. "Sepi sekali mansion ini, entah kenapa aku jadi sedih melihat ini," ucap sedih Nyonya Rena yang memandang mansion besarnya. "Sayang, ayo kita cepat masuk. Kau harus istirahat, bukan?" ajak Tuan Baron Smith. Ketika Nyonya dan Tuan Baron masuk melewati pintu utama, mereka begitu kaget dengan teriakan seseorang dari dalam mansion. "Surprise! Dor-dor, cetas-cetas!" Suara riuh dari party popper surprise terdengar memenuhi ruang depan pintu utama. "Surprise!" sambut Dev, Vicky, dan si kembar pada Nyonya dan Tuan Besar Smith. Nyonya Rena yang terkejut ditambah lagi keterkejutannya saat melihat Vicky. "Ya Tuhan, apakah aku bermimpi?" tanya Nyonya Rena yang sekarang mulai menangis. "No, Mam, Mami tidak sedang bermimpi." "I miss you, Mam. I miss you so much. Maafkan aku, Mam," peluk Vicky yang mulai menangis juga. "Oh my God, Vicky, Mami masih belum percaya. Cepat cubit tangan Mami," ucap Nyonya yang masih belum percaya. "Jika aku mencubit Mami, maka Daddy akan marah pada aku," ucap Vicky yang sekarang melihat ke arah Tuan Baron. "Sayang, bagaimana kabarmu?" ucap Tuan Baron yang ikut memeluk Vicky. "Mom, apakah Mami and Daddy tidak ingin melihat tamu kecil kita?" ucap Dev di tengah-tengah drama pertemuan sang ortu dan istrinya. "Siapa anak-anak tampan ini, Dev?" tanya Tuan Baron bingung. "Mereka anakku dan Dev, Daddy," jawab Vicky. Wait, Mami masih mencerna ini semua. Kalian sudah membuat jantung Mami mau copot dengan kedatangan Vicky. Dan sekarang kalian memberi kami kejutan lagi. Nyonya Rena masih dengan wajah yang terkejut sekaligus takjub, begitupun dengan Tuan Baron. "Yes, Mam, mereka anakku dan Vicky. Lihatlah, mereka begitu mirip denganku, bukan? Son, salam pada Grandma and Grandpa kalian," ucap Dev. "Halo Grandpa and Grandma, aku Leon dan ini Alex, kami cucu kalian," ucap Leon memperkenalkan dirinya dan saudara kembarnya pada sang kakek dan nenek. Lalu Nyonya dan Tuan Besar Smith pun memeluk kedua cucu kembarnya dengan perasaan haru dan bahagia. "Bagaimana hadiah ulang tahun yang kuberikan tahun ini, Mam? Apa Mami suka?" tanya Dev dengan senyum menawannya. "Kau benar-benar memberikan jackpot pada kami, Dev. Thanks, son," ucap tulus Nyonya Rena. Dan ternyata drama pertemuan tadi disaksikan oleh Sandra dan Reno yang baru tiba di mansion. "Kau keterlaluan, Vicky. Bisa-bisanya menyembunyikan keponakan-keponakan tampanku dari kami," ucap Sandra tiba-tiba yang muncul dari pintu. "Sandra, kau sudah datang. Aku akan menebusnya nanti. Kau mau apa dariku? Minta saja semuanya pada Dev. Hahaha." Vicky menghampiri Sandra dan memeluknya. "Bagaimana kabarmu, Kak?" sapa Reno yang berada di samping Sandra. "Reno, aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu?" "Ya Tuhan, kau semakin tampan saja, seperti Dev." Tidak,
masih lebih tampan suamiku, hehe. Ucap Vicky sambil memeluk adik iparnya yang disambut tawa keluarga Smith. Aku lebih tampan kak dan masih muda dan banyak wanita yang mengejarku, cibir Reno. Ya Tuhan, sifat narsis kalian sama saja, ucap Vicky. Jangan terlalu lama memeluknya sayang, aku cemburu, protes Dave. Dan yang lain hanya menggelengkan kepalanya melihat keposesifan Dave pada sang istri. Hei, kemarilah San, kau tidak ingin memeluk uncle dan ontimu, ucap Vicky pada si kembar. Dan akhirnya mereka pun saling berpelukan. Anakmu tampan sekali kak, pasti mereka akan banyak mematahkan hati para wanita ketika dewasa, ucap Sandra asal. Mereka akan seperti dedinya, akan setia pada satu wanita, iya kan sayang? Ucap Dave yang sekarang sedang memeluk pinggang sang istri. Kami akan seperti Dedi, Anti, tampan dan kaya raya. Kami hanya akan mencintai satu wanita seperti Dedi, ucap Leon sok dewasa. Hahaha, kau ini lucu sekali, ucap Sandra sambil mengacak rambut keponakan tampannya. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam dan mengobrol santai, menceritakan bagaimana perjalanan Vicky selama 7 tahun bersama si kembar. Sedangkan si kembar bermain di luar karena merasa bosan dengan pembicaraan para orang tua.